Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم موبيل نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال masih dalam pembahasan perkara jaiz yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam itu ada 3 perkara tentang haknya Allah. Tiap orang Islam wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan perkara jaiz bagi Allah. Yang wajib sudah kita bicarakan, jumlahnya ada 20. Yang mustahil sudah kita bicarakan, jumlahnya juga 20. Yang jaiz hanya 1. Apa yang jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, atau
tidak menciptakan sesuatu. Jadi setelah kita bicara sifat-sifat Allah, yang terakhir kita akan bicara tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah itu apa? Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu yang diperbuat oleh Allah. Menciptakan langit atau Allah nggak bikin langit, bikin hujan atau nggak bikin hujan, bikin kematian atau nggak bikin kematian. Ini semua yang muncul di jagat raya ini adalah hasil perbuatan Allah, hasil diciptakan oleh Allah. Nah, hukum menciptakan segalanya bagi Allah adalah jaiz. Boleh saja Allah menciptakan, boleh pula Allah tidak menciptakan. Jadi seorang hamba itu harus kenal hak-haknya Allah. Nah, kalau kamu sudah tahu Allah itu perbuatannya dalam menciptakan segala sesuatu itu hukumnya jaiz, kamu sudah tahu itu, maka kamu tidak akan memaksakan sesuatu untuk terjadi. Pingin jadi PNS harus jadi, berarti kamu nggak ngerti jaiz. Pengen jadi presiden harus jadi, berarti kamu nggak ngerti jaiz. Pengen jadi pejabat, pengen jadi pengusaha, pengen lulus sekolah, pengen cepet sehat, pengen hutangnya lunas, ini semua adalah perkara jaiz bagi Allah. Boleh saja Allah menjadikan itu, boleh pula tidak menjadikan hal tersebut. Maka orang yang mengerti, mengenal pada perkara jaiz itu nggak akan jadi orang yang stres, nggak ada. Nggak ada orang yang ngerti jaiz galau, nggak ada. Nggak ada orang yang ngerti jaiz bunuh diri, nggak ada. Kenapa ada orang galau, ada orang stres, bunuh diri? Karena dia nggak ngerti perkara jaiz bagi Allah, nggak ngerti perbuatan Allah menciptakan sesuatu itu boleh-boleh saja. Bagi sebagian orang yang nggak mengenal sifat-sifat Allah, dia menganggap bahwa Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Ini kekeliruan. Kan saya sudah berdoa, masa enggak dikabulkan? Jaiz bagi Allah. Kan saya sudah sedekah, masa enggak? Kan saya sudah sholat, kan saya sudah puasa. Bagi Allah menciptakan apapun hukumnya jaiz. Mau bikin hujan boleh, tidak bikin hujan boleh. Mau bikin panas boleh, mau bikin dingin boleh. Ini kita harus memahami bahwa seluruh alam semesta ini hasil perbuatannya Allah, dan dalam memperbuat segala sesuatu bagi Allah itu tidak wajib dan tidak mustahil, tapi hukumnya jaiz. Maka ini adalah batasan mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib sudah kita bahas, dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakalliman. Yang mustahil lawannya dari yang wajib juga ada 20, sudah kita bahas.
Mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, sampai mustahil Allah bisu. Maka di bagian terakhir yang kita bahas hari ini adalah perkara jaiz. Dalam perkara jaiz kita akan membahas dua hal. Dalam perkara jaiz ini kita akan bahas dua hal, dua perkara. Apa itu? Perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah, dan sifat perbuatan makhluk. Jadi kita mau kenal nih, kita mau mengenali sifat perbuatannya Allah, dan kita mau mengenali sifat perbuatannya makhluk. Biar apa? Biar kamu jangan salah menuduh. Ketika ada sesuatu terjadi, yang terjadi ini hasil perbuatan makhluk atau hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak ngerti ini, nanti saling tuduh. Oh enggak, ini yang bikin Allah, atau yang satu bukan, yang bikin makhluk. Ini karena kita nggak mengenal sifat perbuatan Allah dan sifat perbuatan makhluk. Sifat perbuatan Allah yang akan kita bahas ada dua. Apa? Yang pertama, la yajibu wa la yastahilu. Allah itu menciptakan apapun tidak wajib dan tidak mustahil. Allah mau bikin hujan, jaiz, tidak wajib dan tidak mustahil. Allah mau mengutus para nabi, mau jumlahnya 10 boleh, mau jumlahnya 20 boleh, mau jumlahnya 25 boleh, mau lebih juga boleh, jaiz. Tapi Allah memilih mengutus nabi kepada kita, jumlahnya ada 25. Ini pilihan Allah, dan ini hukumnya jaiz bagi Allah. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Hukumnya apa? Jaiz. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam neraka. Hukumnya apa? Jaiz. Kalau kamu menganggap bahwa orang yang sudah ibadah itu harus dimasukkan ke surga oleh Allah, ini berarti nggak kenal perbuatan Allah. Maka orang yang ngerti jaiz ini, kamu bisa memohon apa saja kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya presiden ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh saja. Masa ente nggak bisa jadi presiden? Wong juragan mebel aja bisa jadi presiden, apalagi ente juragan ikan, kan bisa aja. Itu juragan kapal apalagi itu, pinter. Nyalon jadi presiden, minta sama Allah mudah-mudahan jadi presiden tahun 3000. Jangan sekarang-sekarang, ntar masuk. Karena sekarang susah dah. Pengen jadi gubernur gantiin Anies, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Jaiz. Allah boleh saja menjadikannya. Ya Allah, saya pengen punya anak 10, boleh? Boleh. Jaiz bagi Allah. Jadi kamu jangan putus asa. Apapun harapan kamu, sandarkan kepada Allah. Tapi kalau kita tidak memperolehnya, jangan kecewa, karena Allah jaiz menjadikan itu. Kawin bertahun-tahun gak punya anak, jangan kecewa, karena Allah menjadikan anak hukumnya
Jaiz. Kamu nggak bisa maksa, kenapa saya nggak dikasih anak ya Allah? Ya terserah Allah. Yang dikasih anak banyak, ya terima kasih sama Allah. Alhamdulillah dipercaya sama Allah punya anak banyak. Yang nggak dikasih anak, ya syukur kepada Allah, ya Allah diringankan bebannya, nggak diberi tanggung jawab seorang anak. Kadang, ini harus ngangkat anak, Tuhan harus dipancing. Ada Tuhan dipancing segala, ya Allah. Itu pikirannya apa yang begitu, Tuhan dipancing segala? Ada begitu, ada? Yang belum kawin minta, ya Allah, Bu ya saya dijadikan istri yang kayak Pragawati gitu loh. Jangan tanggung-tanggung, mukanya jelek, kurang pede. Ya Allah, mudah-mudahan punya bini, ya Allah, udah kayak apa aja boleh ya Allah, jangan begitu. Minta yang sekalian, ya Allah, yang begitu gitu loh maksudnya. Kenapa hukumnya? Jaiz. Yang nggak punya kerja berharap minta diberi kerjaan, kerjaannya sekalian, direktur kayak, direksi apa kayak, boleh kita minta itu semua dan Allah boleh-boleh saja menjadikannya. Tapi sebaliknya, kalau nggak dikasih jangan kecewa. Kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa? Ada orang bunuh diri kenapa? Kecewa. Kenapa saya udah begini nggak ditolong sama Allah? Kenapa sudah begini saya nggak diberi sama Allah? Ambil tali gantung diri. Dianggap Allah tidak akan lagi menolongnya. Salah besar. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah sangat cinta kepada hambanya. Terus kenapa permintaan saya nggak dikabulkan oleh Allah? Allah Maha tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil minta motor. Ya Pak, minta motor Pak. Mintanya waktu SD, dibelikannya waktu SMA. Bapak, ini saya minta motor dari SD, baru dikasih waktu. Gimana sih Pak? Bapaknya tahu kapan waktu terbaik untuk memberikan motor, gitu loh. Hingga kalau dia belum diberi, bukan gak akan diberi, tapi ditunda pemberiannya sampai waktu itu disiapkan. Begitupun permintaan kita. Kita ingin punya anak, Allah menentukan waktunya kapan. Kita akan kawin, Allah menentukan kapan. Kita akan bekerja, Allah menentukan kapan waktunya. Kalau waktu itu belum datang, jangan kecewa. Yakin kepada Allah, Allah mempunyai ketentuan-ketentuan yang diketahui oleh Allah dengan sempurna. Pengetahuan kita kan terbatas. Adapun pengetahuan Allah tidak terbatas, sehingga Allah tahu segalanya tentang diri kita. Jadi ini yang pertama yang mau kita ketahui, perbuatan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu hukumnya jaiz, tidak wajib dan tidak mustahil. Jangan sampai kamu beranggapan seperti orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini Allah itu harus menciptakan sesuatu. Allah harus menciptakan yang baik-baik. Allah tidak mungkin menciptakan yang jelek-jelek, kata mereka. Jadi semua yang baik ciptaan Allah. Yang jelek ciptaan siapa? Ciptaan makhluk. Berarti ada dua pencipta. Allah menciptakan yang baik-baik, makhluk bikin yang jelek-jelek. Ini kekeliruan, kesalahan. Segala yang terjadi di jagat raya ini semuanya ciptaan Allah.
Yang baik diciptakan oleh Allah, yang jelek juga diciptakan oleh Allah. Sebagaimana rukun iman kita, khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk juga datang dari Allah. Tapi mengatakan demikian hanya boleh dikatakan di majelis taklim, ketika kita mau mengetahui hakikatnya sesuatu. Tapi ketika di luar, di masyarakat, maka kita harus punya sopan santun kepada Allah. Maka kita sering kiai-kiai ngomong, apabila ada yang baik dari saya, itu datang dari Allah. Apabila ada yang jelek, itu karena kebodohan saya. Itu namanya apa? Sopan santun. Kamu nggak boleh ngomong di luar sana, monyet itu ciptaan Allah. Betul nggak? Betul. Tapi kan ada yang baik untuk dikatakan. Nggak harus nyontohinya pakai monyet, gitu loh maksudnya. Yang buruk-buruk, yang rendah-rendah, apapun yang muncul di jagat ini, semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah menciptakan yang baik-baik. Nah, kalau kata orang-orang Mu'tazilah, dia mengatakan Allah itu harus bikin baik. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Tuhan yang maha baik itu nggak mungkin bikin yang jelek. Kalau Tuhan bikin yang jelek, berarti Tuhan juga jelek. Kalau Tuhan bikin baik, Tuhan jadi baik. Tuhan itu baik nggak karena bikin apa-apa. Mau bikin sesuatu, nggak bikin sesuatu, Tuhan maha baik. Sifat baik itu sifat yang nggak berawal dan nggak berakhir bagi Allah. Hingga jangan diukur seperti kita. Kalau belum melakukan sesuatu, ya belum baik, belum jelek. Ketika sudah melakukan sesuatu, baru kelihatan mana baiknya, mana jeleknya. Allah enggak demikian. Allah itu mau menciptakan ya baik, enggak menciptakan juga baik. Allah mau memasukkan kamu ke surga, dia baik. Mau masukin kamu ke neraka, dia juga baik. Ini sifat Allah yang harus kita ketahui. Jadi perbuatan Allah dalam menjadikan sesuatu, yang pertama adalah tidak ada kewajiban bagi Allah menciptakan sesuatu, dan tidak ada kemustahilan bagi Allah di dalam menciptakan sesuatu. Di antaranya apa? Mengutus para nabi. Kenapa kok sekarang nggak ada nabi lagi? Ya karena Allah menghendaki nabi diutus cuma 25. Bukan berarti Allah sudah nggak bisa lagi mengutus nabi. Oh salah ini. Allah bisa saja mengutus nabi 100 lagi, 200 lagi, terserah Allah. Tapi kembali bahwa menjadikan sesuatu itu bagi Allah boleh-boleh saja. Kalau Allah maunya bikin 25, ya pasti yang terjadi cuma 25. Kamu nggak boleh mengatakan, wah Allah itu sudah nggak ngutus nabi lagi, stoknya udah habis. Ini aneh lah, kita stoknya habis segala. Allah boleh menjadikan apa saja sesuai kehendaknya. Terus yang paling puncak di antara yang boleh diciptakan oleh Allah apa? Memperjumpakan para hambanya dengan Allah. Ini suatu kenikmatan yang sampai pada puncaknya kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua bagian dari orang-orang yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dikatakan oleh hadis Nabi bahwa nanti pada hari kiamat ketika manusia di dalam surga, mereka akan diperlihatkan kepada wujudnya Allah.
Kita akan lihat wujudnya Allah, akan lihat keindahannya Allah, akan lihat keagungannya Allah. Bagi ahli sunnah, melihat Allah hukumnya jaiz. Jadi kamu harus percaya kalau Allah itu boleh-boleh saja menunjukkan wujudnya kepada kita. Nah kok sekarang saya nggak melihat Allah, Bib? Oh sekarang kita nggak melihat Allah bukan karena Allah itu ditutupi sesuatu, bukan, tapi karena kita ini terhalang oleh sesuatu. Kita itu tidak bisa melihat segalanya karena kita penglihatannya terbatas. Di depan kamu itu banyak hal, tapi nggak semua yang di depan kamu bisa kamu lihat. Kenapa? Karena kamu penglihatannya terbatas. Ada malaikat, ada jin, ada langit yang 7 lapis, ada bumi yang 7 lapis. Tapi saya nggak bisa melihat karena penglihatan kita terbatas. Nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita penglihatan yang khusus, yang beda dengan penglihatan yang di dunia, hingga nanti Allah akan membuka hijab kita, membuka penutup kita, membuka halangan kita, hingga kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang menjadi sifat perbuatan Allah. Ini harus tahu, ini kalau nggak tahu bahaya kamu. Yang kedua, sifat perbuatan Allah itu tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mengambil keuntungan. Allah itu kalau menciptakan sesuatu tidak meraih, tidak mengambil keuntungan dari apapun yang diciptakannya. Kalau kita ngerjain sesuatu pasti cari apa? Kamu bikin rumah buat apa? Buat apa? Biar apa? Nah, berarti mendapat agar saya nggak kehujanan, agar saya nggak kepanasan. Kamu pakai baju buat apa? Agar nggak kedinginan, agar bisa hangat badannya. Kamu pakai sendal agar nggak kepanasan. Kamu makan agar mendapat kenyang. Kamu minum agar hilangnya haus. Kamu minum obat agar jadi sembuh. Semua perbuatan kita, apabila kita melakukan suatu perbuatan, yang kita tuju adalah keuntungan, dan kita menghindari kerugian. Nggak ada orang kerja, ini kerjanya ngapain? Cari rugi. Ada nggak? Ada. Coba carikan saya kalau ada orang kerja. Orang kerja pasti cari keuntungan. Itu perbuatan kita, tapi tidak bagi perbuatan Allah. Allah bikin langit tidak mendapatkan keuntungan. Allah bikin bumi tidak mendapatkan keuntungan. Artinya Allah tidak mengambil keuntungan dari menciptakannya. Seperti pula anggapan yang mengatakan Allah itu bertempat di atas. Saya tanya, yang menciptakan atas siapa? Allah.
Kalau Allah menciptakan atas, terus Allah bertempat di atas, berarti Allah mengambil keuntungan dari yang diciptakan. Allah bikin kursi dipakai duduk, berarti Allah mengambil keuntungan. Kalau Allah mengambil keuntungan, berarti Allah itu belum sempurna. Seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatannya menunjukkan dirinya nggak sempurna. Maka dia butuh menyempurnakan dirinya dengan mengambil keuntungan dari yang dia lakukan. Kamu cari uang, kenapa? Karena kamu butuh sesuatu, kamu ambil keuntungan. Kamu bikin rumah, kamu butuh sesuatu, kamu ambil keuntungan. Semua yang kita lakukan karena kita butuh hingga kita mencari keuntungan. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita sholat. Allah untung gak? Allah untung gak? Oh, kita kan muji-muji Allah, Allah jadi tambah mulia. Gak ada. Allah tidak bertambah mulia walaupun kamu menyembah kepada Allah seumur hidup kamu. Dan Allah tidak mendapatkan kerugian apapun apabila kamu maksiat kepada Allah seumur hidup kamu. Kamu isinya maksiat, gak pernah taat kepada Allah seumur hidup, Allah tidak menanggung rugi atas kemaksiatan kamu. Kenapa? Karena Allah sempurna. Allah tidak meraih lagi keuntungan dan Allah tidak berkurang kemuliaannya. Ini sifat perbuatan Allah yang kedua yang akan kita bahas, yaitu Allah tidak mengambil keuntungan dalam menciptakan sesuatu dan dalam menetapkan hukum-hukum kepada hambanya. Ini kita udah masuk Isya. Kita dengarkan azan sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العلية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. Jadi sifat perbuatan Allah ada dua. Yang pertama tidak wajib dan tidak mustahil atau hukumnya jaiz. Yang kedua tidak mengambil keuntungan. Nah kalau kita kan nggak begitu. Perbuatan kita itu kalau melakukan sesuatu kita dasarnya melakukannya karena kewajiban. Coba kamu makan. Kalau kamu nggak makan gimana? Berarti kamu terpaksa harus makan. Jadi kamu makan itu karena kalau saya nggak makan akan berbahaya. Maka berarti kamu mengambil keuntungan dari perbuatan kamu. Saya minum, saya duduk, saya jalan, saya tidur, saya melakukan aktivitas sholat, puasa, haji, zakat dan semuanya itu karena saya mau mengambil keuntungan. Ini perbuatan kita selalu demikian. Maka jangan kita samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kan kita di awal sudah bicara tentang sifat mukhalafah lil hawadis. Dalam pembahasan mukhalafah lil hawadis kita sudah membahas bahwa wajib Allah berbeda dengan makhluk pada 3 perkara. Beda dalam wujudnya, beda dalam sifatnya, dan beda dalam perbuatannya. Kamu harus bisa membedakan. Allah itu wujudnya berbeda dengan wujudnya makhluk. Allah itu sifatnya beda dengan sifat makhluk. Allah itu perbuatannya beda dengan perbuatan makhluk. Nanti kita perjelas perbuatan Allah itu apa. Yang harus kita kenali ada 2. Yang pertama, perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu hukumnya jaiz. Boleh saja Allah menciptakan, boleh pula Allah tidak menciptakan. Yang kedua, perbuatan Allah dalam menjadikan sesuatu tidak mengambil keuntungan. Makanya Allah itu mau bikin ya boleh, nggak bikin ya boleh. Wong Allah nggak butuh. Allah nggak butuh segala sesuatu, hingga Allah tidak punya kewajiban menciptakannya. Kalau kita kan butuh, makan butuh, minum butuh, tidur butuh, baju butuh, makan butuh, obat butuh. Segala yang kita kerjakan karena kebutuhan. Nah Allah, segala yang diperbuat Allah tidak karena kebutuhan.
Hingga Allah mau bikin boleh, nggak bikin juga boleh. Nah kalau kita, kamu makan boleh, nggak makan boleh, kamu kok milih nggak makan gimana? Qaid. Kamu nafas boleh, nggak nafas juga boleh, terus kamu milih nggak nafas gimana? Qaid. Jadi kita nafas kenapa? Saya butuh. Saya makan kenapa? Butuh. Bikin rumah kenapa? Butuh. Bekerja kenapa? Butuh. Karena keadaan kita selalu mempunyai sifat butuh pada segala hal, menunjukkan kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah, dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, hingga Allah tidak mengambil keuntungan apapun dalam menciptakannya. Lah kalau Allah nggak mengambil keuntungan, terus kenapa Allah menciptakan segalanya? Allah menciptakan segalanya itu lil hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah menciptakan segala sesuatu, kita bisa mendapatkan kenikmatan apapun yang diciptakan oleh Allah. Kita bisa wujud ke dunia, bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama, bisa mengenal Nabi, bisa mengenal ikhwan-ikhwan kita, bisa mengenal alam yang diciptakan Allah. Ini keuntungan kita diciptakan oleh Allah. Lah Allah menciptakan kita, untungnya apa? Ya nggak ada untungnya. Nah yang untung siapa? Yang untung kita yang diciptakan. Karena kita itu selalu butuh kepada pertolongan Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kita beruntung. Apalagi udah diciptakan ke dunia, diciptakan jadi orang yang soleh, diciptakan jadi orang yang mukmin, diciptakan jadi orang yang taat kepada Allah, maka itu suatu keuntungan yang luar biasa. Jadi keberuntungan, di antara keberuntungan diciptakan oleh Allah, kita diciptakan dua hal. Apa? Badan kita diciptakan taat kepada Allah, batin kita diciptakan ridho, menerima takdirnya Allah. Ini kenikmatan yang menjadi puncaknya kenikmatan. Diciptakan Allah menjadi hal yang baik itu bukan kalau punya mobil 5, kalau punya istrinya 7, kalau punya perusahaan 12, itu baru nikmat diciptakan Allah. Oh salah. Banyak di dunia ini orang yang punya hal itu, mobilnya ratusan, rumahnya puluhan, istrinya di mana-mana, tapi hidupnya tidak mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita hari ini mempelajari tentang perkara yang paling akhir dari mengenal sifat-sifat Allah, yaitu mengenali perbuatan Allah. Sifat yang wajib sudah kita bahas, yang mustahil sudah kita bahas. Hari ini kita membahas yang jaiz, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Bahwa perbuatan Allah mempunyai dua sifat. Yang pertama, tidak wajib Allah menjadikan sesuatu, dan tidak mustahil Allah menjadikan sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan apapun. Maka semua yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, makhluknya lah yang bisa meraih keuntungan, atau makhluknya yang bisa mendapat kerugian. Kalau kamu bisa mengambil keuntungan dari apa yang diciptakan oleh Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang beruntung.
Kalau kamu nggak bisa mengambilnya, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua diciptakan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang senantiasa mendapat kebaikan, diciptakan oleh Allah menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang taat kepada Allah, diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan pekerjaan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, kehidupan yang baik, hingga kita akhir hayat kita bisa mati pula dalam keadaan baik, hingga dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.